Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Dinata dengan NPM 23592011102 dari kelas 6C. Di sini saya akan membuat video tugas dari eh, mata kuliah pengujian kualitas perangkat lunak yang diampu oleh Pak Zuhdi yang berjudul pengujian black box dengan metode decision table testing dan user story testing. Langsung saja saya mulai. Decision table testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk mencatat berbagai kemungkinan kondisi yang bisa terjadi berdasarkan hasil atau aksi yang diharapkan dari setiap kombinasi kondisi tersebut. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa semua kemungkinan skenario telah diuji sehingga tidak ada kondisi yang terlewat. Biasanya teknik ini digunakan ketika suatu sistem memiliki banyak kombinasi kondisi yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Pada contoh yang saya buat, saya menggunakan studi kasus akses ke event eksklusif. Dari sini terdapat tiga kondisi utama, yaitu tidak valid, terdaftar dalam quest list, memenuhi dress code. Setiap kondisi hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu T untuk true atau benar, F untuk false atau salah. Setiap kolom pada tabel mempresentasikan satu skenario kondisi. Sebagai contohnya, pada row 1, semua kondisi bernilai false, sehingga akses ditolak. Pada row 8, semua kondisi bernilai true, eh, yaitu tiket valid, terdapat quest list, dan memenuhi dress code sehingga akses diberikan. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa akses hanya diberikan jika semua kondisi terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akses akan ditolak. Setelah sebelumnya saya menjelaskan decision table testing secara manual, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan pengujian tersebut secara otomatis menggunakan kode program. Pengujian otomatis bertujuan untuk menjalankan seluruh skenario pengujian secara cepat dan konsisten tanpa harus dicek satu persatu secara manual. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa semua kombinasi kondisi pada decision table telah diuji dengan lebih efisien. Pertama, saya akan membuat sebuah fungsi bernama access event. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu tiket valid, quest list, dan dress code. Logika dari fungsi ini sederhana. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka akses ditolak. Dan hanya jika semua kondisi bernilai true, maka akses diberikan. Di sini, eh, terdapat 8 fungsi pengujian, yaitu dari tes roll 1 hingga tes roll 8. Masing-masing mempresentasikan satu row pada decision table. Setiap pengujian menggunakan aset Equal untuk memastikan bahwa hasil dari fungsi tersebut sesuai dengan output yang diharapkan. Selain itu, saya juga menampilkan hasil pengujian dalam bentuk tabel. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu kondisi input, expected output, actual output, dan status pengujian. Setiap baris mempresentasikan atau satu kombinasi kondisi dari tabel hasil pengujian dan dilihat bahwa semua baris memiliki status pas. Output aktual selalu sama dengan expected output, tidak ada satupun skenario yang gagal. Sebagai contoh, pada kondisi semua false, hasilnya akses ditolak dan status pas. Pada kondisi semua true, hasilnya akses diberikan dan juga pas. Hal ini membuktikan bahwa seluruh kombinasi pada decision table telah diuji dan sistem bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan adanya hasil ini, kita tidak hanya memastikan bahwa program berjalan, tetapi juga memastikan bahwa semua kemungkinan kondisi telah tervalidasi secara menyeluruh. Setelah sebelumnya membahas decision table testing, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengujian kedua yaitu user story testing. User story testing adalah metode pengujian yang berfokus pada skenario penggunaan nyata dari sudut pandang pengguna. Berbeda dengan decision table, yaitu berfokus pada kombinasi logika, user story testing lebih menekankan pada bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Metode ini biasanya tulis menggunakan format BDD, yaitu given, when, then. Pada studi kasus ini, saya masih menggunakan sistem akses event eksklusif. Di sini, pengujian dibuat berdasarkan skenario yang mungkin dialami oleh pengguna saat mencoba masuk event. Pada skenario pertama, user memiliki tiket valid, terdaftar di quest list, dan memenuhi dress code. Ketika user mencoba masuk ke event, maka hasilnya adalah
akses diberikan. Skenario kedua, gagal, tidak punya tiket. Pada skenario kedua, user tidak memiliki tiket valid. Ketika mencoba masuk, maka akses akan langsung ditolak. Untuk yang skenario 3, gagal, tidak terdaftar. Pada aksesori ketiga, user memiliki tiket tetapi tidak terdaftar di quest list, maka hasilnya tetap akan ditolak. Kemudian yang terakhir, skenario 4, gagal, dress code tidak sesuai. Pada skenario keempat, user memiliki tiket terdaftar di quest list tetapi tidak memiliki dress code, maka akses juga ditolak. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan skenario tersebut ke dalam kode. Saya menggunakan fungsi akses event dengan logika, jika sebuah kondisi true, akses diberikan. Jika tidak, akan aksesnya maka ditolak. Kemudian, saya membuat kelas tes akses event menggunakan unit test. Setiap fungsi tes mempresentasikan satu skenario. Tes akses berhasil, skenario sukses. Tes tanpa tiket, gagal karena tiketnya tidak ada. Kemudian tes tidak, quest list, gagal karena tidak terdaftar. Kemudian tes dress code gagal karena dress code. Setelah pemrograman dijalankan, muncul hasil dalam bentuk tabel. Tabel tersebut berisi nama, tes case, dan hasil pengujiannya. Dari hasil yang ditampilkan dapat dilihat bahwa semua test case memiliki status pas, tidak ada fail maupun error. Artinya, seluruh skenario user berhasil dijalankan dan hasil yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu menangani berbagai kondisi yang mungkin dialami oleh pengguna, sesuai dengan alur yang telah didefinisikan dalam user story. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.